Kembali lagi dalam Pakcik React. Selamat tahun baru masuk ke tahun 2021. Terima kasih sudah support Pakcik React, dan Pakcik React try untuk react bermacam-macam video lagi, termasuklah muzik-muzik dan juga benda-benda yang hot dan viral. Okay, terima kasih banyak-banyak. So kali ini Pakcik React ingin react kepada seorang profesor yang dinamakan sebagai Profesor Yohanes daripada Indonesia, meminta dicarikan anak-anak paling bodoh di Papua. Dia berjanji akan menjadikan mereka juara dunia. So mari kita tengok apa dia punya strategi untuk membantu anak-anak Papua ini. Hebat. Ahli fisika bernama Yohanes Surya mendatangi daerah terpencil di Papua. Indeks kecerdasan di sana sangat rendah. Anak lulusan SMA bahkan tidak tahu hasil 25+37. Wow. Kepada bupati, ia minta dicarikan anak paling bodoh sebodoh-bodohnya. Beberapa bahkan tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Okey, ini interesting. Sebab jaranglah kalau kita dapat jumpa dengan orang yang mampu untuk mengajar. Mestilah macam kalau kita sebagai guru pun mesti kita macam inginkan something yang I want my student yang bijak, pandai, tapi bukanlah terlalu bego, terlalu bodoh gitu. Jadi in a normal way lah, kebanyakan gitulah yang senang untuk diajar. Tapi kehebatan profesor ni, dia menyahut cabaran untuk mengajar orang-orang yang paling bego. Setelah prestasi anak Indonesia asal Papua, 4 emas, 5 perak, 3 perunggu Olimpiad Sains dan Matematik Asia 14-17 November 2011. Bayangkan, kategori paling bodoh tapi dorang berjaya masuk dalam Olimpiad Sains dan Matematik pada tahun 2011. Setelah 2 tahun dilatih oleh Profesor Yohanes, 12 anak Papua berhasil mendapat 4 medal emas, 5 perak dan 3 perunggu di Olimpiad Sains tingkat Asia. Ini kita boleh tengok, ini nama-nama diorang ya, nama-nama Kohoin Marande, Melen Kogoya, Ayurogi Lisadori, Wilfried. Hebat. Menurut Yohanes, tidak ada anak Indonesia yang bodoh. Hanya saja mereka tidak mendapat kesempatan belajar dari guru yang tepat. Dan ada juga orang komen, si Irsan Wijaya ni, dia beritahu pernah bekerjasama dengan Profesor Yohanes waktu Olimpiad Fisika Asia di Karachi, menampilkan Dede Corbuzier sekali. Wow. Dan sebenarnya method yang digunakan tu memang sangat profesional, sangat powerful. Artinya tidak ada anak yang bodoh, orang tuanya ajar yang kurang sabar. Betul tu. Kebanyakan kita akan salahkan kita punya anak-anak sendiri kerana tidak pandai, tapi sebenarnya cara kita mengajar itu sebenarnya yang salah. Anak kita semua pandai, cuma caranya tidak betul. Kecerdasan atau bahkan jeni. Di tangan dingin sang profesor, fisika dan matematika seolah menjadi ilmu yang sangat mudah dipelajari bahkan oleh siswa sekolah dasar. Hebat. Siapa dia dan apa sumbangsihnya terhadap Ibu Pertiwi? Simak kisah inspiratif Profesor Yohanes Surya bersama saya, Ina Sujono, dalam 12. Indonesia sudah mengkoleksi sedikit 100 medal emas. 100. Tidak ada anak yang bodoh. Itulah pendapat Profesor Yohanes Surya tentang generasi muda Indonesia. Bertekad menjadikan peneliti Indonesia peraih Nobel tahun 2020, ia gencar berburu anak-anak cerdas dari pelosok negeri.
Hebat, hebat. Berhitung itu yang paling penting. Ya, terutama berhitung. Nah, karena saya pikir berhitung itu yang paling penting. itu basic dari ilmu pasti ya. Ya, betul. Kalau sama anak ini udah bisa berhitung, maka dia bisa matematik, bisa fisika, nanti bisa kimia dan lain-lain. Jadi berhitungnya ini harus kuat. Itu bagaimana caranya supaya anak-anak ini gemar berhitung? Nah, metodenya itu harus sesederhana mungkin. Sederhana. Iya, jadi mereka harus diajarkan dengan cara yang sederhana sehingga mereka bisa mengerti. Lalu yang utama adalah mereka bisa mengerjakan soal-soal itu secara mencongak. Mencongak ya? Ya, artinya mereka mengerjakan tidak lagi pakai coret-coretan di sini, tapi seluruhnya dikerjakan istilah tanpa coret-coretan dan langsung secara spontan. Secara spontan. Itu ada metode khusus, Prof? Ada. Jadi itu yang saya sudah buat, kita namakan metode gampang, asik, menyenangkan atau gasing. Gasing ya? Baik. Nah, kita bisa cek mereka ya. Bisa. Jadi semua kita kerjakan dengan cara mencongak gitu. 9 tambah 9. 9 tambah 6. 8 tambah 5. 7 tambah 7. Nah, sekarang 21 tambah 3. Siapa yang bengong sekarang nih? 8 tambah 5 13. Nah, mencongak pun fail. Hebat cara profesor nih. Nah, jadi dia ngerti. Misalnya kalau yang selama ini dianggap sebagai generasi tertinggal. Mungkin ada alasan kenapa pemilihan dari Indonesia Timur? Ya, karena orang bilang di daerah Indonesia Timur ini pendidikannya terbelakang gitu, dan nggak ada yang istilahnya menyentuh mereka gitu ya. Lalu saya pikir udah saatnya kali ya kita harus memberi kesempatan yang sama juga pada ya saudara-saudara kita di daerah timur ini gitu, supaya bisa mendapat pendidikan yang baik gitu. Nah, nanti mereka bisa menularkan kepada teman-temannya gitu ya. Apakah mereka di sini mendapatkan beasiswa khusus atau ada donatur tetap atau bagaimana? Ya, mereka ini dapat beasiswa dari Pemdanya. Oh, dari Pemdanya masing-masing untuk belajar di sini. Ya. Nah, Kita tengok dulu. Ramai orang asli diajar. Itu takut dengan pelajaran sains dan matematik. Masalah yang masalah utama ini metode pengajaran. Jadi guru mengajar tidak dengan metode yang baik sehingga anak-anak itu takut dengan pelajaran sains dan matematik. Oh, artinya apa yang dia bagi tahu saranannya, sekiranya kita sekiranya guru mempunyai metode yang betul, maka penyampaian kepada anak-anak semua memang dapat dilaksanakan. Hebat ini. Maksudnya kita kena blend in with them untuk mengajar diorang nih. Power Profesor Yohanes. Hebat. So itu saja pada Pakcik React. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time.